Puji Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Karena itu janjinya Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan di minggu ini, mari kita tundukkan kepala. Kita minta supaya dituntun, dipimpin, diajar oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sehingga saat kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ada pewahyuan, ada hikmat. Bahkan firman Tuhan yang disampaikan penuh dengan kuasa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena rancangan Tuhan baik. Anugerah-Mu besar. Engkau menempatkan Roh-Mu di dalam kami untuk mengajarkan kami, memimpin, menuntun, bahkan memerdekakan kami dari hal-hal yang membatasi kami. Kami rindu terus mengalami Engkau dimanapun kami berada. Kami mohon kekuatan dan pengurapan dari Roh Kudus sehingga pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini waktu disampaikan, kami yang percaya disembuhkan, kami yang percaya dilepaskan, kami yang percaya dimerdekakan, kami yang percaya diberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ada bersama dengan kami lewat jaringan ini. Kami doakan dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat video ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap mereka yang percaya kepadamu, mendengarkan firman-Mu, iman mereka makin teguh, mereka percaya, maka ada pemulihan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan di minggu siang hari ini dalam Yohanes pasal yang kelima. Bapak Ibu perhatikan Alkitab kita masing-masing. Boleh mengambil tempat duduk dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Konsentrasi dan fokus kita hanya kepada firman Tuhan. Waktu firman Tuhan disampaikan, katakan amin di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, atau sementara ada di jalan, katakan amin dan percayai itu, yakini itu, jangan ragu sedikit pun, percayakan firman, karena firman adalah Tuhan Yesus sendiri yang ada di dalam kita, yang memberi kekuatan, yang memberi kesembuhan, yang memberikan kita pengharapan, yang menggenapi segala janjinya dalam kehidupan kita. Saya terlalu percaya itu karena setiap hari Tuhan ingin nyatakan kemuliaannya buat setiap kita. Setiap hari Dia ingin memakai kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Mari kita tundukkan, mari kita lihat sendiri dalam Alkitab kita masing-masing. Dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke 18. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Mari kita perhatikan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop begini: penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu, air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat.
Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Berbahagialah kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan mau merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, waktu membaca bagian firman Tuhan ini, saya konsentrasi pada satu ayat yang akan menjadi renungan di pagi hari ini. Saya berdoa supaya Bapak Ibu dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dimanapun berada, terima firman Tuhan ini dan percaya itu, maka pasti mengalami mujizat. Saudaraku, dalam bagian yang kita baca, saya ulangi sekali lagi di ayat yang ke-6. Waktu merenungkan bagian firman Tuhan ini, hati saya bergelora. Saya ingin bertanya kepada Tuhan, apakah pertanyaan Tuhan itu hanya kepada orang yang ada di Bethesda, atau kepada semua orang yang membutuhkan akan Dia? Karena di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada kelepasan dari roh-roh apapun yang memperbudak kita. Kita dimerdekakan. Di dalam Yesus pikiran kita diubah. Di dalam Yesus kita ada roh yang baru dan hati yang baru. Karena itu saudaraku, dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya percaya Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan melawat kita. Roh Kudus akan mengurapi kita di setiap tempat kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi penyembuh yang sesungguhnya melawat kita pagi hari ini. Di ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Bicara soal kesembuhan, saya percaya kita yang sakit secara tubuh pasti mau sembuh. Bahkan juga saudaraku, kadang-kadang kita hanya memahami bahwa sakit itu hanya sebatas di tubuh. Tahukah saudara, seluruh manusia yang ada di bawah kolong langit ini sesungguhnya sakit. Kenapa? Kalau kita melihat manusia, tidak hanya melihat soal tubuh yang sakit, tetapi ada 3 hal di mana kita harus melihat rohnya, kita harus melihat jiwanya, kita harus juga melihat tubuhnya. Ketiga ini menjadi satu, saudaraku. Karena itu saudaraku, mungkin kita tidak sakit tubuh, tapi jiwa kita sakit. Mungkin kita tidak sakit roh, tetapi tubuh kita sakit. Mungkin kita tidak sakit secara jiwa, tapi roh kita sakit. Maka itu pagi hari ini kebenaran firman Tuhan datang kepada setiap kita yang duduk, berdiri, berjalan, tertidur mungkin dalam mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Maukah engkau sembuh? Itu yang harus engkau jawab dengan Tuhan di pagi hari ini. Dan jawabanmu harus dengan iman, meresponi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Maka saya percaya Tuhan Yesus Kristus, oleh otoritasnya kita berdiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh firman-Nya, Dia menyembuhkan kita, Dia memulihkan kita. Saya percaya ini karena Dia yang memerintahkan kepada murid-murid, kepada 70 murid, pergi dan beritakan kabar baik, sembuhkanlah mereka yang sakit. Saudaraku, pertanyaan ini apakah hanya untuk orang yang sakit di Bethesda? Waktu Yesus tergerak dan bertanya kepada, maukah engkau sembuh? Saya percaya tidak hanya untuk orang yang ada di Bethesda,
Tapi untuk Bapak, Ibu, dan saya, bagi kita yang sakit, saudaraku, saya pelan-pelan mengurainya. Kadang-kadang saya melihat dalam pengalaman hidup ini, kita sakit secara tubuh. Tuhan memakai cara itu untuk menyembuhkan roh kita. Tuhan memakai cara itu untuk menyembuhkan jiwa kita. Kadang-kadang kita tidak sakit secara tubuh, tapi jiwa kita yang sakit atau roh kita yang sakit. Mungkin kita tidak menyadari kita sakit, tapi hari ini saudaraku, saya ingin sampaikan, pastikan ketiga-tiganya ada dalam kesembuhan yang Tuhan kehendaki. Karena itu Tuhan berfirman bahwa baik roh, jiwa, dan tubuhmu harus terpelihara dengan sempurna, tak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari kita melihat penyakit tidak hanya dari sisi sakit secara tubuh. Jangan-jangan kita sakit secara roh. Jangan-jangan kita sakit secara jiwa kita, sehingga menyebabkan tubuh kita juga ikut sakit. Bagaimana kalau roh kita sakit? Tetapi kembali lagi, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Kalau engkau yang mau sembuh, dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan mau supaya roh kita disembuhkan. Tuhan mau supaya roh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar dimanapun berada, kita disembuhkan. Jangan-jangan kita sakit roh. Tubuh kita tidak sakit, tapi roh kita sakit. Jangan-jangan roh kita tidak sakit, tapi jiwa kita sakit, sehingga membuat tubuh ini menjadi lelah. Saya berdoa supaya kita memahami, Tuhan mau kita sembuh secara utuh. Tuhan mau kita dipulihkan secara utuh. Tadi dikatakan roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Kita harus mengucap syukur kalau lewat sakit penyakit yang dirasakan oleh tubuh ini, kemudian Tuhan menyembuhkan jiwa kita. Kita harus mengucap syukur kalau jiwa yang sakit ini, lewat jiwa yang sakit, roh kita disembuhkan. Tubuh kita kembali makin dipulihkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Saya berdoa supaya kita mulai mengevaluasi, kita mulai melihat dan meresponi pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus, khususnya kepada saudaraku yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu, kepada yang sakit di Bethesda. Wah, lama saudaraku, 38 tahun lamanya orang ini sakit. Dia membutuhkan kesembuhan. Tuhan tahu dia sakit. Maka itu di tempat kita masing-masing, saya berdoa, buka hati kita, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin sembuh, aku ingin dipulihkan seutuhnya, baik rohku, baik jiwaku, baik tubuhku. Bagaimana caranya supaya roh kita disembuhkan? Sederhana saja. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka rohmu, dia akan memberikan roh yang baru dan hati yang baru. Waktu kita punya roh yang baru dan hati yang baru yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka jangan lupa juga tanggung jawab kita untuk menyembuhkan jiwa kita. Saudaraku, untuk menyembuhkan jiwa kita, agar jiwa kita terhubung dengan roh yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus, supaya terus memulihkan jiwa kita. Satu-satunya syarat saya dan saudara harus terhubung dengan kebenaran, supaya pikiran kita yang mulia, pikiran kita yang kudus, pikiran kita yang baik, pikiran kita yang benar, perkataan-perkataan kita yang sedap didengar, semua itu pikirkanlah, kata firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Maka itu saudaraku, jiwa adalah tanggung jawab kita untuk menyembuhkannya bersama-sama dengan Tuhan, terhubung kepada kebenaran, berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau sembuh. Bagaimana? Selaraskan pikiran kita, selaraskan perasaan kita, selaraskan kehendak kita dengan kebenaran yang ada. Maka saya percaya kalau roh sembuh, jiwa sembuh, maka tubuhmu pasti sembuh.
Saudaraku, memang roh kita mungkin tidak sakit, tapi kadang-kadang banyak orang yang sakit jiwanya. Kenapa? Pikirannya tidak selaras dengan Tuhan, perasaannya tidak selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan juga kemauannya tidak selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau. Maka itu tanggung jawab kita untuk setiap hari menselaraskannya. Soal pertanyaan ini, saudaraku, maukah engkau sembuh? Saya percaya Tuhan Yesus Kristus yang telah memerintahkannya, yang telah membuktikan kuasanya kepada orang-orang pada waktu yang lalu, yang sakit lumpuh, yang sakit buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar. Saya percaya apapun penyakitnya yang ada di dalam diri kita, Tuhan mau memakainya untuk menyembuhkan roh kita. Tuhan mau memakainya untuk menyembuhkan jiwa kita yang sakit. Maka itu pastikan roh kita sudah sembuh, karena kita percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus bukan hanya untuk orang Kristen, tapi setiap mereka yang merasa dirinya berdosa. Biarlah kita berdoa supaya mereka menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan maukah engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Engkau mendapatkan roh yang baru dan hati yang baru. Saya percaya kalau engkau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hatimu akan bergelora. Kau akan bersenang, bersuka cita. Tetapi itu baru proses awal, tanggung jawab yang besar supaya jiwa kita juga disembuhkan. Seperti tadi saya katakan, ada orang yang sakit tubuh karena rohnya belum sembuh. Ketika roh sembuh, ketika jiwa sembuh, maka saya percaya di dalam tubuh ini harus tunduk kepada apa kata jiwa dan roh. Tubuh ini harus tunduk kepada apa kata roh dan jiwa. Kenapa? Karena roh dan jiwa sudah bersatu. Jiwa tunduk kepada roh itu, apa yang menjadi maunya kehendak Tuhan. 38 tahun orang ini diperbudak sakit penyakit. 38 tahun lamanya, saudaraku, cukup lama, saudara. Tetapi oleh anugerahnya, oleh kasihnya, menghampiri orang yang dipitesta ini, maukah engkau sembuh? Itu pun pertanyaan yang sama datang kepada kita, maukah engkau sembuh? Lalu bagaimana caranya? Pertama yang harus kita ketahui, jangan pernah membatasi Tuhan. Saudaraku, mungkin kita berkata, aku tidak membatasi Tuhan, aku percaya. Saudaraku, saya melihat banyak orang yang membatasi Tuhan. Mari kita lihat di dalam bagian firman Tuhan tadi, ternyata aturan di hari Sabat itulah yang membatasi cara Tuhan bekerja. Tetapi Tuhan mendobrak itu. Tuhan membuktikan kuasa itu. Yesus membuktikan bahwa Dia tetap bekerja kapanpun harinya, kapanpun waktunya, karena kasihnya kepada saya dan Bapak Ibu, serta setiap kita yang sakit. Mungkin ada di rumah sakit, mungkin ada di rumah, mungkin ada dimanapun kita berada, kita sedang sakit. Terima kebenaran firman Tuhan ini. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Maka pastikan roh kita sudah sembuh. Karena apa? Kita buka hati dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, aku buka hatiku, aku mengundang Engkau masuk di dalam hatiku, kuasai hatiku, pimpinlah aku senantiasa, dan aku tahu Engkau bertahta di atas hatiku dan mengampuni dosa-dosaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku percaya Engkau tidak jauh, tapi Engkau ada di hatiku. Disitulah disembuhkanlah roh kita. Setelah itu, saudara, langkah berikut adalah mulai belajar kebenaran firman Tuhan supaya jiwa kita dibaharui dari hari ke hari. Semakin jiwa dibaharui, jiwa diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, jiwa diselaraskan dengan kemauan roh yang ada di dalam kita, maka terlalu gampang. Mau 38 tahun sakit, mau berapapun tahun kita sakit, mau orang bilang sakit A, sakit B, yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus tak ada yang mustahil. Yesus sanggup menyembuhkan Bapak Ibu dimanapun kita berada.
Pastikan roh kita sudah sembuh. Imani bahwa roh saya sudah sembuh karena saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berkomitmen setelah mendengar firman ini, saya mau jiwa saya disembuhkan oleh Tuhan sehingga selaras dengan apa yang menjadi maunya roh di dalam saya, di mana saya harus merenungkan firman sehingga keinginan-keinginan saya sesuai dengan firman. Saya juga berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus supaya memberikan saya pengertian-pengertian tentang firman. Perasaan saya mulai bukan perasaan saya tapi perasaan Kristus, bahkan juga kemauan saya kemauan Kristus. Pikiran saya adalah pikiran Kristus. Medan pertempuran ini ada di pikiran sehingga banyak orang kalah. Saudaraku, jangan batasi Tuhan. Pada waktu itu tidak boleh bekerja di hari Sabat, di mana orang tidak boleh mengangkat tilamnya, orang tidak boleh bekerja, sehingga ini kan melanggar hukum pada waktu itu. Tetapi kasih karunia Tuhan datang tepat pada waktunya, menolong dan memberkati orang yang membutuhkan pertolongan. Yesus tekankan dia bekerja karena Bapaknya bekerja sampai hari ini. Pastikan kita tidak membatasi Tuhan dengan apapun juga. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, bahkan ragu-ragu. Percayanya ragu-ragu, tidak percaya penuh, tidak percaya secara total. Saudaraku, saya sering melihat kenapa orang membatasi Tuhan? Karena fokus kepada fakta. Fakta, wah ini penyakit berat, ini cancer, ini wah akan bahaya, pasti mendatangkan kematian. Baca Alkitab baik-baik. Saudaraku, ada banyak perkara-perkara yang mustahil, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bukankah perempuan yang 12 tahun pendarahan, sejam saja pendarahan harusnya meninggal, harusnya sudah tidak mampu dan tidak berdaya, tapi Yesus menghampirinya dan menyembuhkannya. Ada banyak perkara yang ajaib. Orang-orang buta yang duduk depan bait Allah dan meminta-minta, tetapi saudara, Yesus lewat mereka berseru dan Yesus sembuhkan mereka. Tidak hanya itu saja, tapi Petrus juga melakukan hal yang sama seperti Yesus, karena dia berdiri atas otoritas Tuhan Yesus Kristus. Otoritas yang dari Tuhan Yesus Kristus ada pada Petrus, ada pada saya, ada pada Bapak Ibu. Maukah kita deklarasikan di siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ada otoritas yang menyembuhkan roh kami, yang menyembuhkan jiwa kami, bahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan penyakit kami di dalam tubuh ini. Sederhana sekali, tidak terlalu berat kalau kita yakin roh kita sudah disembuhkan. Sederhana dan tidak terlalu berat kalau jiwa kita sudah disembuhkan dan mulai diselaraskan, terus diselaraskan dengan apa yang menjadi maunya kehendak Tuhan. Saudaraku, yang kedua saudaraku, kadang-kadang tubuh ini sakit. Kita selalu membatasi Tuhan, tidak bekerja secara penuh dalam kehidupan kita. Kenapa? Banyak orang lebih percaya apa kata dokter. Saya tidak bilang tidak boleh percayakan kata dokter, tapi kadang sebagai manusia, kadang-kadang salah mendiagnosa atau kadang-kadang menakut-nakutkan. Kita harus percaya firman di atas segalanya, firman yang menjamin kita. Dokter hanya alat Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Ketika pertanyaan ini datang, yang dilontarkan Yesus kepada seorang yang di Bethesda, begitupun juga kita yang ada di rumah, di tempat kita masing-masing. Maukah engkau sembuh secara rohmu, jiwamu, dan tubuhmu? Yesus akan lakukannya, asal engkau percaya. Jangan percaya kata dokter, atau jangan percaya fakta. Kata dokter yang wah sulit, tidak mungkin. Saudaraku yang kekasih, baca Alkitab dan percayakan itu. Walaupun nanti kita kembali kepada Tuhan, kita kembali, kematian menjemput kita. Walaupun mungkin Tuhan izinkan di tubuh ini masih tetap sakit, tapi jiwa kita sembuh, roh kita sembuh. Itu jauh lebih berharga dari segalanya, saudaraku. Tapi saya percaya kalau roh sembuh, bahkan jiwa sembuh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Penyakit di tubuh kita kecil bagi Tuhan. Yang lumpuh, yang buta, yang sakit jantung, yang sakit kanker, yang sakit apa saja penyakitnya, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya.
Mungkin engkau berkata, bertahun-tahun saya sakit kepala, maka di dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh. Mungkin engkau berkata, saya sakit ginjal. Tidak mungkin, tapi maukah engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus? Hari ini berkata bahwa saya sembuh. Maka itu awal yang baik. Mulai membangun, mulai mengevaluasi. Roh saya sembuh, jiwa saya sembuh. Maka saya percaya tubuh saya pun akan sembuh. Yang ketiga yang menghalangi kita, kadang-kadang pengalaman kita dalam melihat penyakit itu, saudara. Ya, kita mendengar, wah penyakit ini selalu mendatangkan kematian. Penyakit ini membuat kita tidak berdaya. Pengalaman-pengalaman karena kita melihat dan mendengar dan merasakan ya dari perkataan-perkataan orang lain, itulah yang kadang menghambat kita. Sehingga firman Tuhan tidak bekerja maksimal. Asal kita percaya saja. Kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tugas kita. Tugas Tuhan sudah sembuhkan roh kita. Bagi mereka yang terima Dia. Tugas kita adalah selaraskan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Maka tugas Tuhan juga menyembuhkan seluruh organ tubuh yang sakit. Jangan membatasi kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya, apapun di sini mereka membatasi karena persoalan di hari Sabat, jangan seorang pun bekerja. Saudaraku, aturan tidak lebih hebat. Aturan tidak lebih menghalangi kita untuk menerima kasih dan anugerah Tuhan. Siapa yang menyambut kasih dan anugerah Tuhan, siapa yang percaya sungguh-sungguh, tidak mengandalkan pikirannya, tidak mengandalkan perasaannya, tidak mengandalkan fakta, tidak mengandalkan pengalaman, tidak mengandalkan pengetahuan, tidak mengandalkan kata dokter, wah ini sudah divonis, dan tidak mengandalkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Oleh firman-Nya aku menjadi sembuh. Nanti sebentar kita tutup dan kita akan berdoa buat kita yang sakit supaya kita makin disembuhkan, kita juga makin dikuatkan, kita juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maukah engkau sembuh? Jangan batasi Tuhan. Yang kedua, percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Saudaraku, orang ini telah disembuhkan. Dia datang ke bait Allah. Bertemulah dengan Yesus di bait Allah. Berarti dia sembuh. Makin dia tidak jauh sama seperti 9 orang yang disembuhkan. 9 orang kusta yang disembuhkan. 10, yang 1 yang balik, yang 9 menghilang. Tidak, yang 1 ini datang ke bait Allah, bertemu dengan Yesus. Di situ dia mulai mengenal Yesus lebih dekat. Dan terakhir, karena dia sudah terima mujizat, dia keluar dari bait Allah. Dia menceritakan kepada banyak orang tentang siapa Yesus yang telah menyembuhkan dia, siapa Yesus yang telah menyuruh mengangkat tilam dan berjalanlah. Saudaraku, makin kita selaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, semakin kita mau mencintai kebenaran firman Tuhan. Saya percaya penyakitmu kecil di mata Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bekerja secara dahsyat memulihkan keadaan kita. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan yang dilontarkan Yesus kepada kita. Setiap kita, maukah engkau sembuh? Saudaraku, tetap percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita. Karena itu, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-26. Jadi yang terakhir harus kita ingat, selain tidak membatasi kuasa Tuhan, yang kedua kita harus percaya sungguh-sungguh. Dengan apa? Berdoa, minta supaya tidak ada sedikit keraguan pun. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Lewat penyakit yang ada di tubuh menyembuhkan jiwa kita. Kita mengucap syukur. Lewat penyakit yang ada di tubuh menyembuhkan roh kita, sehingga jiwa dan roh kita terkonek. Jiwa kita tunduk kepada apa kata roh, maka tubuh kita disembuhkan. Yang
Yang ketiga, ketika kita disembuhkan, jangan lupa menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Baik, Dia juga yang akan memberi kita keselamatan. Dia yang menjamin akan keselamatan hidup kita kelak. Bahkan juga Dia yang menyertai, menolong, melindungi, bahkan menyembuhkan kita. Mari kita lihat dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26. Keluaran 15 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang sudah disampaikan, dengan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Saudaraku, Tuhan menjanjikan kalau kita taat, kita mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh kita taat, Tuhan berjanji menyembuhkan kita. Haleluya, haleluya. Dan kita lihat Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudaraku, kita dituntut untuk beribadah, kita dituntut untuk bersekutu dengan Tuhan, kita dituntut untuk datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati kita. Kenapa? Karena di dalam ibadah ada firman, di dalam ibadah ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan, di dalam ibadah ada ucapan syukur, di dalam ibadah ada pengakuan dosa. Waktu kita intim dengan Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Saya teringat Cornelius waktu beribadah kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Sedekahmu dan doamu telah didengarkan oleh Tuhan. Luar biasa orang-orang yang berdoa, orang-orang yang selalu berseru, Yesus, nama Yesus, 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 kami datang kepadamu. Saya percaya, saudaraku, ada kesembuhan. Karena itu yang Dia firmankan. Dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga kita lihat. Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudaraku, pemazmur berkata demikian, dan dialami oleh orang yang 38 tahun sakit di Bethesda. Tuhan mengampuni dosanya, Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Asal engkau percaya bahwa Dia sanggup. Jangan ragu sedikit pun, jangan membatasi Tuhan bergerak dalam kehidupan kita. Tuhan mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Jangan pernah batasi. Bagaimana caranya? Kita harus berdoa, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada yang membatasi engkau di dalam diriku, pikiranku, perasaanku, kehendakku, bahkan keinginan-keinginan tubuhku, aku berdoa dan serahkan kepadamu. Mampukan aku, bantu aku Tuhan. Aku mau sembuh, aku mau pulih Tuhan. Rohku mau pulih, rohku mau bangkit, rohku mau bergairah, rohku mau menyala-nyala, jiwaku mau tunduk kepada apa kata Roh. Saudaraku, lihat hari-hari ini banyak orang berjalan dengan jiwanya, pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, kehendaknya sendiri, dan akhirnya tersesat atau lelah sendiri. Karena apa, saudaraku? Jiwa tidak punya kekuatan untuk memberi kehidupan, memberi kekuatan, tetapi rohlah yang memberi kita hidup. Mari kita lihat lagi dalam Yesaya 53 ayat yang keempat. Sebelum kita berdoa bersama-sama, Yesaya 53 ayat yang keempat. Bapak Ibu masih percaya akan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Itu yang dilontarkan kepada kita di siang hari ini. Terima dengan iman. Saya mau Tuhan, roh saya disembuhkan. Saya mau Tuhan, jiwa saya disembuhkan. Saya mau Tuhan, tubuh saya disembuhkan. Sehingga kesembuhan, kesempurnaan itu menjadi milik kita. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus sanggup melakukannya. Di ayat yang keempat, saudaraku, Dia bilang begini, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah dan dipukul dan ditindas oleh Allah. Saudaraku, semua penyakit kita telah ditanggung oleh-Nya. Asal engkau jangan membatasi Dia bekerja melalui kehidupan kita.
bersama. Asal engkau percaya dengan sungguh-sungguh, mau datang kepadanya. Setelah engkau mengalami mujizat demi mujizat, mungkin mujizat kesembuhan, mungkin mujizat-mujizat yang lain, jangan lupa bersaksi tentang namanya yang kudus itu, yang telah melakukannya dalam kehidupan kita. Siarkan namanya, walaupun ada tantangan dia mau dibunuh, walaupun ada dia mau dicari saudara, dicari dan dibunuh. Kalau baca tadi bagian firman Tuhan dalam Yohanes 5 itu. Tetapi namanya harus disiarkan di hari-hari ini, karena namanya menyembuhkan. Nama Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan dan memulihkan, bahkan menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, saudara. Dan yang terakhir kita lihat Lukas 9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberi tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kita berdiri, Tuhan telah memberi kita otoritas. Saya berdoa dari tempat ini dan dari mimbar ini. Siapkan hati kita, saudaraku, kalau ada hal yang membatasi Tuhan bekerja dalam hidupku. Mari tundukkan kepala berdoa bersama dengan saya. Mungkin pikiran kita, perasaan kita tidak begitu percaya sungguh-sungguh. Kita tidak menyerahkan hidup sungguh-sungguh. Kita andalkan apa kata dokter. Kita andalkan pengalaman kita. Kita andalkan pengetahuan kita. Sehingga kita tidak mengalami kesembuhan secara sempurna dari Tuhan. Mari saya berdoa dari tempat ini. Buka hatimu dan pikiranmu. Tuhan telah berfirman dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Maukah engkau sembuh? Waktu orang di Bethesda berkata seperti itu, maka dia bilang, angkat tilammu dan berjalanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-firman yang sudah dibacakan tadi, saya berdoa Tuhan, dan kami percaya, biarlah sakit penyakit yang kami alami di tempat tidur kami masing-masing, mungkin mereka yang mengalami sakit oleh karena COVID, kami berdoa berdiri atas otoritas Tuhan Yesus, otoritas yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkanlah mereka yang sakit COVID. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdiri atas otoritas dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit kanker disembuhkan, yang sakit jantung disembuhkan, yang sakit paru-paru disembuhkan, yang sakit ginjal disembuhkan, yang sakit kepala disembuhkan di dalam nama Yesus. Leukemia juga kami doa, yang sakit leukemia, kanker darah disembuhkan di dalam nama Yesus, yang sakit ayan disembuhkan di dalam nama Yesus, yang demam juga kami doa di dalam nama Yesus disembuhkan, yang sakit kakinya disembuhkan di dalam nama Yesus, yang sakit kepalanya disembuhkan di dalam nama Yesus, yang sakit pinggangnya disembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit apa saja Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang telah menjamin kami, yang sudah kami ucapkan tadi, Engkau menanggung segala penyakit kami. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya lewat penyakit yang ada di tubuh menyembuhkan jiwa kami. Pikiran perasaan kami bukan pikiran dan perasaan manusia, tapi pikiran dan perasaan Kristus. Karena kami selaraskan dengan kebenaran yang ada. Kami terus belajar kebenaran, sehingga kebenaran menyembuhkan kami, kebenaran memerdekakan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, lewat sakit penyakit di tubuh kami, roh kami disembuhkan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa untuk yang tuli. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah telinganya terbuka dan mendengar. Kami berdoa untuk sakit asma, disembuhkanlah dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang kerasukan roh jahat, disembuhkanlah dalam nama Yesus, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun, kanker apapun, kami berdoa lumpuh apapun, tidak bergerak apapun, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang sama yang telah menyembuhkan orang yang 38 tahun di Bethesda, Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus menghampiri kami, menjamah kami, sakit penyakit di dalam tubuh kami. Engkau melihat setiap anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sembuhkan roh kami, sembuhkan jiwa kami, sembuhkan juga tubuh kami, sempurna, sempurna di dalam nama Yesus, sempurna di dalam nama Yesus. Urapan Tuhan turun, kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan terjadi, sakit jantung sembuh, sakit lumpuh sembuh, buta melihat dalam nama Tuhan Yesus, ginjal sembuh dalam nama Yesus,
ada kekuatan baru. Kami berdoa yang tidak bisa bergerak karena sakit kaki, sakit pinggang, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Yang sakit kepala, diperbudak oleh sakit kepala, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun berada, kami percaya Tuhan Yesus masih ada mujizat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada otoritas Tuhan. Dari mimbar ini hamba berdoa, ada kesembuhan terjadi, ada kesembuhan terjadi. Jemaat Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja menjamah kami, memberi kekuatan kepada kami, membebaskan kami dari segala sakit penyakit, budak sakit penyakit. Kami minta Tuhan, di dalam nama Yesus dijauhkan, dijauhkan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan-Mu turun atas kami, memenuhi kami. Mujizat-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Curahkan Tuhan kuasa-Mu terjadi atas setiap kami yang mendengar. Kami terima dengan iman. Kami terlalu percaya ada kekuatan baru, ada kesembuhan daripada-Mu sedang bekerja. Dan ada banyak orang yang menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menyembuhkan mereka. Yesus adalah Tuhan yang telah menjamah mereka pagi hari ini. Saya percaya di dalam nama Yesus, sakit penyakit apapun yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang mendengar dari poin-poin yang sudah dibacakan, bahkan belum dibacakan, kami doa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah rohnya disembuhkan, biarlah jiwa kami disembuhkan, tubuh kami disembuhkan, menjadi sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terlalu percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kasih dan anugerah Tuhan melimpah-limpah. Kami meresponi pertanyaan di mana yang Kau tanyakan, maukah kami sembuh? Kami terlalu percaya kami pasti sembuh. Kami terlalu percaya Tuhan, kami tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja. Kami terlalu percaya ketika kami sudah disembuhkan, kami dapat bersaksi tentang nama Yesus. Ada banyak mujizat yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami yang percaya kepadamu. Dan saat ini, yang lalu dan yang akan datang, kami terus akan menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan yang daripada-Mu. Dan firman-Mu biarlah terus menuntun, membimbing, dan mengajarkan, mengarahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya, Bapak Ibu yang percaya dan berdoa bersama dengan saya, Tuhan Yesus telah sembuhkan saudara. Tidak ada intimidasi lagi. Izinkan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Dan percaya sungguh-sungguh Tuhan akan melakukan bagiannya dalam kehidupan kita untuk menyembuhkan segalanya dalam kehidupan kita. Baik roh kita, baik jiwa kita, bahkan tubuh kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.